Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup. Saya Marlupi Julianirum, saya perencana Madya Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait penyusunan rencana strategis perangkat daerah. Bapak dan Ibu, Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Undang-Undang 23 2014 dan Permendagri 86 2017 merupakan dokumen rencana perangkat daerah yang disusun untuk 5 tahunan berpedoman pada RPJMD, yang disusun juga harus sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintah. Dan harus memperhatikan juga kebijakan dari pemerintah untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional. Renstra ini ditetapkan dengan perkada ya Bapak Ibu, paling lambat 1 bulan setelah penetapan dokumen RPJMD. Tahapannya, penyusunan dokumen Renstra ini harus sejalan dengan penyusunan dokumen RPJMD. Jadi Bapak Ibu, terutama untuk teman-teman di Bapeda, agar mengkoordinasikan perangkat daerah dalam menyusun Renstra perangkat daerah, dipastikan bahwa Renstra perangkat daerah harus sesuai atau telah diyakini berpedoman pada dokumen RPJMD. Dalam penyusunannya sejalan dengan penyusunan RPJMD, karena memang kedua dokumen ini saling memberikan input satu sama lain. Apa yang kemudian selaras dalam dokumen RPJMD dan dokumen Renstra? Yang pertama adalah ketika penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD ini beserta indikator-indikator di level daerah, kemudian diterjemahkan atau dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, disertai dengan indikator-indikatornya di level perangkat daerah. Jadi dipastikan bahwa indikator-indikator yang ada di RPJMD ini tidak akan pernah sama dengan indikator-indikator yang ada di dalam dokumen Renstra, kecuali ketika menjabarkan sasaran ini sudah merujuk pada satu urusan yang ada di dalam yang diterjemahkan atau yang dilaksanakan oleh satu perangkat daerah tertentu, baru kemudian bisa diadopsi langsung menjadi tujuan perangkat daerah. Namun sebisa mungkin atau sebetulnya yang paling ideal bahwa penerjemahan misi ke dalam tujuan sasaran dalam RPJMD harusnya sifatnya cross-cut ya Bapak Ibu, sifatnya lintas sektor atau lintas urusan. Kemudian Bapak Ibu, sebelum menyusun dokumen Renstra perangkat daerah ke dalam satu sistematika yang sesuai dengan Permendagri 86 2017, saya menyarankan kepada Bapak Ibu untuk terlebih dahulu memiliki kertas kerja penyusunannya. Apa saja untuk kertas kerja ini? Yang pertama adalah evaluasi capaian Renstra perangkat daerah dan penentuan atau identifikasi masalah. Evaluasi capaian Renstra perangkat daerah ini Bapak Ibu lakukan untuk pelaksanaan Renstra 5 tahun ke belakang. Jadi Renstranya Bapak Ibu dievaluasi semua indikator-indikatornya mulai dari indikator tujuan, sasaran program dan kegiatan 5 tahun ke belakang dengan membandingkan antara target dan realisasi yang kemudian dinilai tingkat ketercapaiannya baik tinggi, sedang ataupun rendah. Setelah itu Bapak Ibu analisis faktor-faktor penyebabnya, baik faktor penghambat maupun pendorongnya ya Bapak Ibu, tidak hanya sekedar membandingkan target dan realisasinya. Sehingga dengan data tersebut Bapak Ibu bisa mengidentifikasi masalah-masalah, baik mulai dari masalah pokok, masalah dan akar masalah di dalam Renstranya Bapak Ibu ke depan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan instrumen pohon masalah untuk menentukan masalah pokok, masalah dan akar masalah ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan instrumen apa saja yang memudahkan Bapak Ibu untuk mengidentifikasi masalah.
Nah, dari masalah pokok, masalah, dan akar masalah ini. Kalau saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan instrumen pohon masalah ini karena akan lebih mudah nantinya Bapak Ibu mentransfer pohon masalah ini menjadi cascading kinerjanya Bapak Ibu. Tinggal mempositifkan masalah yang ada, maka akan bertemu kinerja yang diharapkan oleh Bapak Ibu dalam perencanaan yang ke depan. Yang kedua adalah penyusunan cascading kinerja organisasi. Jadi berdasarkan pohon masalah tadi, Bapak Ibu mempositifkan untuk menjadi kinerja organisasi Bapak Ibu ke depan. Nah, basisnya adalah ini, teori dasarnya untuk menentukan cascade adalah kerangka logis ini ya Bapak Ibu. Teori ini sangat Bapak Ibu kenal. Bagaimana impact, outcome, output, sampai proses dan input itu saling berkaitan dan berbasis pada permasalahan, problem, atau kebutuhan yang ingin Bapak Ibu capai dalam perencanaan berikutnya. Seperti itu. Nah, kalau kita boleh gambarkan, seperti ini yang sering juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sebetulnya gambaran mengcascade kinerja Bapak Ibu itu seperti ini, mulai dari tujuan dan sasaran daerah, kemudian diterjemahkan ke OPD, menjadi intermediate outcome, kemudian Bapak Ibu menyusun strategi dan arah kebijakan ini ya, sesuai dengan permasalahan tadi, sehingga apapun yang Bapak Ibu inginkan kemudian menjadi outcome yang relevan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang Bapak Ibu cita-citakan. Kemudian diturunkan menjadi output, turunkan menjadi proses, sehingga Bapak Ibu akan membutuhkan input apa dan berapa di sini. Bapak Ibu, yang terpenting adalah pertahankan atau yang terpenting adalah Bapak Ibu memastikan bahwa yang Bapak Ibu tentukan atau tetapkan dalam setiap proses ini saling relevan, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dipastikan bahwa output yang dikeluarkan pasti akan mendukung pada outcome atau di proxy punya korelasi mendukung pada outcome dan seterusnya sampai ke atas, sampai ke dalam impact di level daerah. Bagaimana kalau merumuskan tujuan dan sasaran dalam bentuk kalimat, Bapak Ibu? Sebetulnya tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi cara gampangnya atau cara mudahnya Bapak Ibu merumuskan tujuan adalah dengan cara membalikkan isu atau permasalahan menjadi kalimat yang positif. Itu akan lebih mudah Bapak Ibu. Dan disusun memperhatikan masalah dan isu strategis dalam rangka mencapai pada misi kalau kita level daerah. Tetapi kalau misalnya di level perangkat daerah, maka pastikan tujuan ini harus sejalan dengan urusan yang ada di perangkat daerah tersebut. Jika misalkan satu perangkat daerah itu memiliki 3 urusan, maka tujuannya adalah di masing-masing urusan itu apa untuk dijabarkan masing-masing. Baru kemudian sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Bagaimana cara merumuskannya? Sasaran ini dengan cara menggunakan kalimat-kalimat seperti meningkatnya, menurunnya, dan seterusnya. Dipastikan sasaran ini harus juga terukur. Meskipun tadi tujuan itu juga harus terukur ya Bapak Ibu, maka sekarang tujuan pun memiliki indikator kinerja yang memiliki target dan bisa diukur. Demikian juga sasaran. Sasaran daerah ini juga apalagi harus memenuhi kriteria SMART ya, Bapak Ibu harus memenuhi kriteria paling tidak dia terukur dan bisa dapat digambarkan dalam indikator kinerja. Lalu perumusan strategi dan arah kebijakan secara program pun sama Bapak Ibu. Kalau strategi ini merupakan langkah-langkah yang implementatif. Jadi Bapak Ibu setelah merumuskan tujuan dan sasaran, kemudian harus merumuskan strategi yang sifatnya implementatif yang bisa diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan Bapak Ibu. Jadi langsung Bapak Ibu merujuk pada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akan Bapak Ibu laksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kalau arah kebijakan ini lebih ke pedoman untuk merumuskan strategi sebetulnya Bapak Ibu. Jadi arah kebijakan ini memang dibuat untuk 5 tahun sebagai jembatan Bapak Ibu untuk menerjemahkan tujuan sasaran ke dalam strategi.
Baru setelah itu Bapak Ibu memilih program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan Permendagri 90 yang tepat untuk Bapak Ibu pilih dalam rangka Bapak Ibu melaksanakan strategi yang sudah Bapak Ibu tentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan dan sasaran. Lalu dengan perumusan cascading itu juga disertai dengan perumusan indikator kinerja Bapak Ibu. Ini juga merupakan hal yang sangat penting ya untuk Bapak Ibu dalam proses penyusunan Renstra, karena ini yang seringkali menjadi persoalan dalam penilaian akuntabilitas, karena dimulai dari penentuan indikator kinerja yang salah, maka akuntabilitas kinerja pun menjadi tidak dapat dicapai. Maka memang harus betul-betul Bapak Ibu dilatih dalam menyusun indikator kinerja ini ya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu harus pahami bahwa indikator kinerja ini merupakan ukuran kinerja, alat ukur untuk menilai keberhasilan kinerja Bapak Ibu. Sehingga meskipun teorinya adalah dapat kualitatif dan kuantitatif, saya menyarankan Bapak Ibu untuk tidak menggunakan kualitatif. Bapak Ibu gunakanlah indikator kinerja yang sifatnya kuantitatif supaya bisa diukur kinerjanya setiap tahunan untuk melihat keberhasilan kinerja Bapak Ibu dalam mencapai pembangunan daerah Bapak Ibu. Jadi perumusan indikator kinerja ini harus memenuhi 3 syarat menurut saya. Yang pertama adalah syarat utama harus SMART. Bapak Ibu pasti sudah paham betul yang namanya SMART ya. Specific, measurable, achievable, reliable, dan time bound. Jadi Bapak Ibu, dia harus spesifik menggambarkan kinerjanya Bapak Ibu. Dia harus terukur dan dia harus dapat dicapai. Pastikan ketika Bapak Ibu menyusun indikator kinerja memang merupakan ukuran yang Bapak Ibu bisa capai. Kemudian relevan dan time bound dan dapat diukur dan dapat dicapai dalam beberapa tahun. Yang kedua adalah dia harus relevan. Yang ini yang menurut saya agak sulit ketika Bapak Ibu menentukan atau merumuskan biasanya. Karena Bapak Ibu harus memastikan keterkaitannya antara output dan outcome misalkan. Antara jika maka, jika makanya. Ini yang biasanya Bapak Ibu kesulitan memastikan jika output maka outcome, jika outcome maka impact. Nah ini yang Bapak Ibu harus hati-hati, bukan masalah menentukan, bukan masalah meletakkan indikator itu di output atau di outcome, tapi harus Bapak Ibu pastikan yang menjadi output dan outcome itu dia harus relevan. Yang mana menjadi jika, yang mana menjadi maka. Yang menjadi jika itu adalah output, yang menjadi maka itu adalah outcome. Ini memang harus dilatih ya Bapak Ibu, tidak bisa serta-merta dalam 1-2 hari ini Bapak Ibu akan bisa menyelesaikannya. Yang ketiga, dia harus cukup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memiliki sasaran yang sangat besar, karena cita-citanya besar, misalnya contohnya meningkatnya produktivitas dan nilai tambah. Tetapi Bapak Ibu tidak diperbolehkan hanya memiliki indikator kinerja berkaitan dengan produksi saja atau jumlah produksi. Lalu untuk mengukur produktivitas dan nilai tambah dengan indikator apa? Maka pastikan bahwa ketika Bapak Ibu memiliki 3 sasaran, maka indikatornya pun harus ada 3 indikator kinerja yang semuanya bisa diukur baik triwulanan, tahunan maupun 5 tahunan. Bapak Ibu bisa mengambil referensi indikator-indikator kinerja itu di SPM. Kalau SPM itu wajib ya Bapak Ibu. Lalu indikator yang ada di Permendagri 86 2017 Bapak Ibu juga bisa jadikan sebagai referensi. Yang ada di Permendagri 18 2020 IKK itu juga Bapak Ibu bisa gunakan sebagai referensi. Ada indikator yang ada di SDGs ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan indikator kinerja mandiri jikalau Bapak Ibu tidak menemukan indikator kinerja yang tepat di dalam keempat referensi tersebut di atas. Yang terpenting untuk Bapak Ibu lakukan adalah ketika menentukan indikator ini, Bapak Ibu harus sertakan formulasinya atau rumusnya. Jangan sampai lupa. Dan pastikan jenisnya Bapak Ibu. Ini yang seringkali kemudian memang dilupakan dan pada saat evaluasi akhirnya menjadi sebuah kesalahan.
Yang dimaksud jenis indikator ini, itu Bapak Ibu bisa pastikan indikator tersebut bersifat progres, akumulatif, atau pengulangan. Karena jenis indikator ini berbeda-beda sifatnya ya Bapak Ibu. Misalkan angka kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi. Jelas itu berbeda. Angka kemiskinan adalah indikator yang sifatnya progres positif, progres negatif. Semakin berkurang targetnya, dia akan semakin baik. Sementara pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, dia dinilai semakin baik. Maka rumusannya atau sifat kedua indikator ini jelas berbeda, sehingga Bapak Ibu nanti ketika mengevaluasi tidak bisa disamakan cara menghitungnya, tidak sekedar target dibagi realisasi saja. Untuk kedua jenis indikator ini tidak bisa disamakan. Gitu ya. Jadi dan ini ditentukan sejak awal ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menentukan indikator di dalam proses perencanaan. Sehingga evaluator nanti tinggal mengikuti saja. Jadi hal yang penting selain tadi ya ada evaluasi, ada penentuan masalah, cascade, yang terakhir ini adalah indikator kinerja. Ini contoh-contohnya saja, ini seringkali juga saya sampaikan contoh-contoh indikator kinerja. Jadi tidak ada ya Bapak Ibu indikator kinerja yang bunyinya terselenggaranya, tersusunnya, tercapainya tidak ada. Yang namanya indikator kinerja ya sudah bunyinya ada hanya angka kematian ibu, persentase ibu melahirkan yang meninggal, rasio puskesmas, poliklinik, dan seterusnya, dan seterusnya. Jumlah ibu hamil, jumlah puskesmas yang dibangun, dan seterusnya. Tidak ada terbangunnya puskesmas pembantu, tidak. Itu sasarannya. Tetapi indikatornya adalah jumlah puskesmas pembantu yang dibangun, selesai. Dan hati-hati ya Bapak Ibu ketika nanti sudah merumuskan indikator kinerja dengan baik, targetnya pun diikuti dengan baik. Jangan sampai nanti niatnya indikatornya adalah progres, tapi Bapak Ibu menaruh targetnya setiap tahunnya sifatnya akumulatif. Maka tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu ketika menyusun indikator kinerja harus disertai jenis indikatornya dengan tepat sehingga menentukan targetnya setiap tahunnya juga tepat dan sampai kepada target akhirnya juga tepat. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal menuliskan atau menggambarkan itu dalam satu frame utuh seperti ini ya Bapak Ibu. Ini mulai tujuan dan sasaran dalam RPJMD ini seperti ini yang diturunkan ke OPD. Nah, ini fokusnya Bapak Ibu adalah di Renstra. Jadi kalau sudah menentukan intermediate outcome, dan seterusnya sampai output, baru Bapak Ibu pilih programnya. Ini yang ada di dalam Permendagri 90, ada nomenklatur program, kegiatan, ada subkegiatan. Inilah yang Bapak Ibu tinggal pilih di mana di Permendagri 90 itu yang tepat untuk Bapak Ibu laksanakan. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu justru terpakunya pada nomenklatur ini, tapi yang Bapak Ibu kunci adalah prosesnya ini. Kinerjanya ini dulu yang Bapak Ibu kunci, baru kemudian dicari kegiatan dan subkegiatan yang tepat ini apa. Karena ini kinerja ini sudah sesuai dengan pencapaian visi misinya ini dan tujuan sasaran OPD ini, yang kemudian juga sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Baru kemudian nanti Bapak Ibu tentukan nomenklatur program kegiatan dan subkegiatannya. Jangan takut ya Bapak Ibu untuk memilih program dan kegiatannya. Pastikan seluruh struktur memiliki indikator kinerja ya Bapak Ibu. Jangan ada yang tertinggal satupun. Jadi pastikan semua memiliki, setiap struktur yang Bapak Ibu miliki sampai level yang terkecil memiliki indikator kinerja. Karena itulah yang nanti menjadi penentu pada saat penilaian kinerja masing-masing individu. Ini contohnya ya, tadi seperti dari tadi pohon masalah yang kemudian dipositifkan menjadi kinerja menjadi pohon kinerja atau pohon tujuan dengan programnya dan ini untuk kegiatannya. Lalu Bapak Ibu bisa tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Inilah yang kemudian menjadi kertas kerjanya Bapak Ibu, tinggal nanti ditambahkan target-targetnya di kanannya lagi untuk 5 tahun. Jadilah ini dokumen Renstranya Bapak Ibu. Baru setelah itu Bapak Ibu tuangkan dalam sistematika dokumen Renstra gitu ya. Mulai dari bab 1 sampai bab 8. Tadi kan tabel-tabelnya sudah akan masuk ke dalam
tabel permasalahan, kemudian tujuan sasaran, strategi, rencana program, dan seterusnya. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Ini baru materi pertama, baru materi awal. Nanti akan ada materi-materi selanjutnya untuk pendalaman di materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tetap positive thinking, semoga sukses dengan apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.